Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Bu Devi kembali membahas mengenai tabung ya. Kita mencari volume tabung. Nah, kita lihat berikut adalah gambar dari sebuah tabung yang mana alasnya, alas bawah dan alas atas ini berbentuk lingkaran. Nah, salah satu contoh bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari adalah celengan ya, celengan yang berbentuk tabung atau mungkin kaleng susu ya. Itu adalah salah satu bentuk tabung. Nah, yang mana ini disebut dengan tinggi ya. Ini disebut dengan tinggi. Kemudian jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan ya, itu disebut dengan diameter. Nah, kemudian di tengah ini ada disebut dengan titik pusat. Jadi, Bu Devi kasih penamaan ya untuk memudahkan. Di mana bahwa jarak dari A ke B itu disebut dengan diameter atau disingkat D kecil. Ini adalah simbolnya. Kemudian jarak dari A ke O atau O ke A dan jarak B ke O atau O ke B disebut dengan jari-jari. Simbolnya adalah R kecil. Dimana untuk mencari diameter itu rumusnya adalah 2 dikali R. Sedangkan untuk mencari R adalah diameter dibagi 2. Contoh, misalnya diketahui diameternya sama dengan 14 cm, maka R-nya sama dengan 14 cm bagi 2, yaitu 7 cm. Ya. Nah, kemudian dalam tabung itu dikenal dengan istilah pi. Ya, simbolnya seperti ini. Cara bacanya adalah pi, yang mana nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, pada saat kapan kita gunakan pi-nya 22/7? Yaitu pada saat jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7. Ya. Nah, kalau dia misalnya bilangannya genap, jari-jarinya itu angka genap, contoh 2, 4, 6, kita gunakan 3,14. Oke, kita lanjut. Kita tahu bahwa alas dari sebuah tabung itu, alas bawah dan tutupnya berbentuk lingkaran. Maka kita harus tahu mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, sebelumnya Bu Devi sudah kasih catatan ke anak-anak bahwa untuk mencari luas dari bangun datar, salah satunya lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi kali R kuadrat. Untuk mencari keliling lingkaran adalah 2 pi R atau pi kali diameter. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, apabila kamu disuruh untuk mencari R-nya, maka rumusnya adalah akar pangkat 2 dari volume tabung per pi kali T. Dan untuk mencari tingginya adalah volume tabung per pi R kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ada di buku kita halaman 172. Soal nomor 1. Oke. Diketahui keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm. Nah, ingat tadi alas tabung itu berbentuk lingkaran, makanya Bu Devi tulis keliling lingkaran 44 cm. Kemudian tinggi tabung adalah 30 cm. Yang ditanya berapakah volumenya? Ingat ya, dalam matematika harus kalian tuliskan diketahui ditanya. Karena matematika itu identik dengan simbol, maka buat simbolnya D seperti ini. Keliling lingkaran kalian tulis K lingkaran. Tidak perlu ditulis keliling, tidak perlu. Tinggi tidak perlu, simbolnya saja ya. Oke, kita masuk untuk mencari rumus volume adalah pi R kuadrat T. Tapi kan tidak ada R-nya, Bu. Nah, bagaimana cara mencarinya? R-nya tidak ada. Maka kita gunakanlah rumus dari keliling lingkaran ini. Karena kan tidak ada R-nya, maka kita cari dulu berapa R-nya berdasarkan keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran adalah tadi pi kali diameter. Berapa nilai kelilingnya? 44 cm sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 atau 3,14. Nah, di sini Bu Devi pakai 22/7 dikali diameter. Maka mencari diameter sama dengan
44 cm per 22/7, atau bisa ditulis diameter sama dengan 44 cm bagi. Jadi per ini artinya sama dengan bagi ya, 22/7. Nah, di semester 1 kita sudah bahas tentang pecahan. Ini bisa dibalik ya, Dek ya. Oke, maka diameter sama dengan 44 cm kali. Tanda bagi berubah menjadi kali, tetapi dia dibalik. 7/22. Nah, sekarang kita sederhanakan. Mana yang bisa kita sederhanakan? Kita sederhanakan untuk mempermudah. 22 dibagi 22 itu 1. 44 dibagi 22 yaitu 2. Maka angkanya tinggal 2 kali 7, 14 dibagi 1. Maka diameternya adalah 14 cm. Nah, diameternya 14, maka R-nya berapa? Tadi rumus mencari R itu adalah diameter bagi 2. Maka R sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah menemu nih R-nya. Sekarang kita tinggal mencari berapakah volumenya. Oke, maka volume sama dengan pi R kuadrat T. Masukkan nilainya. Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena R-nya adalah kelipatan 7. Kali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R. Maka bisa dituliskan 7 cm kali 7 cm dikali dengan tingginya 30 cm. Oke, kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan, 7 dibagi 7 itu 1. 7 dibagi 7 itu 1. Sekarang 22 dikali 1 yaitu 22, dikali 7 154. Sekarang 154 dikalikan dengan 30. Maka hasilnya adalah 4620 cm pangkat 3. Nah, anak-anak, Bu Devi tekankan bahwa dalam menyelesaikan soal matematika, satuan harus ada. Jadi, nah seperti tadi, R-nya itu 7 cm, harus ada di sini satuannya 7 cm, 7 cm, 30 cm. Hasilnya adalah cm pangkat 3. Kalau misalnya satuannya tidak ada di sini dibuat, tiba-tiba di jawaban ada, itu Bu Devi anggap salah ya. Jadi tidak ada benar setengah, langsung disalahkan. Karena sudah berulang kali Bu Devi bilang bahwa harus diingat menuliskan satuannya. Oke. Nah, anak-anak, itulah untuk contoh soal yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 itu sudah kita bahas juga kemarin. Nah, nanti anak-anak pelajari kembali. Kalau misalnya nanti kurang paham, silahkan ditanyakan ya.